Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi, ya kalau host anak-anak di TV deh. Jumpa lagi bersama. Jumpa lagi bersama. Oh iya, kita pantun dulu. Silakan. Ya, tes. Selamat datang di podcast live DKSS. Luar biasa. Hari ini Dewan Kesenian Sumatera Selatan bangga sekali bisa bersilaturahmi dengan bintang tamu yang memang sudah diundang dari jauh-jauh hari. Iya. Baru sempat datang hari ini katanya. Iya. Kita dikunjungi. Ini kawan-kawan kalau seniman sudah banyak yang kenal. Nah, cuma kalau podcast DKSS ini mungkin banyak yang belum kenal, kita kenalan juga. Langsung baik kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Kak Ludi. Iya. Kak Ludi ini bawa seragamnya dia tadi. Bawa Iya, seragam bawa langsung. seragam langsung, KPJ. KPJ. Ya, KPJ Palembang, ha? Iya, bawa seragam KPJ. Iya. Buat dewe. Iya, buat dewe. Buat dewe. Kak Ludi ke ini kita podcast ini banyak senior macam Iya, datang kan. senior. Banyak senior yang nonton, penontonnya banyak ini. Cuma Alhamdulillah. nak kata kepanjangannya Kak Ludi, boleh kita lagi kita ngobrol-ngobrol tentang KPJ. Tentang KPJ, boleh. Iya. Silakan. Terima kasih Kak Ludi sudah datang. Siap. Apa kabarnya Kak Ludi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Yang penting sehat. Sehat, yang penting sehat. Yang lain-lain belum tentu. Belum tentu. Pahamlah itu ya. Iya, yang penting badan kita sehat. Insyaallah, amin. Kak Ludi, ini di podcast DKSS ini kita ngobrol santai, bercerita tentang seniman, budaya, tentang aktivitas seni. Nah, DKSS ini programnya memang kanalnya memang disiapkan untuk kawan-kawan seniman sebenarnya. Jadi kawan-kawan seniman bisa memanfaatkan fasilitas dari Dewan Kesenian ini untuk promosi, memperkenalkan komunitas. Betul. Kalau dia punya karya, dia memperkenalkan karya karyanya. juga bisa ya. Kalau dia ada prestasi, dia bisa ngobrol prestasinya. Kalau dia ingin mengedukasi juga bisa dipakai di kanal DKSS. ini. Jadi bisa mengedukasi dan lain sebagainya. Mungkin Kak Ludi kita langsung ya. Boleh. Itu bajunya KPJ. Nah, Palembang. KPJ Palembang. KPJ ini mungkin Wong kalau ketemu jalan nggak tahu apa dia KPJ kan? Iya. Pecah aku kan? Nggak tahu kalau KPJ. Iya. Kalau Wong awam, yang aku tahu ini cuma KPR. KPR. Sikok lagi KP Gan. Iya. KP Gan benar. Kalau KPJ boleh Kak Ludi bisa cerita langsung kenalan KPJ apa? Kak Ludi sebagai ketua KPJ Palembang. Palembang ya. Boleh Kak Ludi. Apa yang nak diceritain tentang KPJ nih? Apa itu KPJ? KPJ ini mungkin kawan-kawan yang lain yang belum tahu pasti ngomongnya kelompok atau komunitas pengamen jalanan. Biasanya ada yang nyebut seperti itu ya. Oh iya. Ya, banyak yang pengamen ya jalanan. karena berhubungan dengan itu. Iya. Sebenarnya salah. Yang benar adalah kelompok penyanyi jalanan. Kelompok penyanyi jalanan. Oh, bukan kelompok pengamen jalanan. Mungkin dulunya Wong bingung ngertinya. Ya. Mungkin karena dia nyanyi sambil ngamen. Jadi dia ngomongin Wong pengamen jalanan. Padahal yang benarnya kelompok penyanyi jalanan. Ini komunitas. Komunitas dari tahun berapa deh Kak? KPJ ini. Kalau KPJ sendiri, kalau kita berpacu pada yang di Jakarta, kawan-kawan senior-senior yang di Bulungan, itu di tahun 82. Oh, dari Jakarta sudah ada? Iya, tanggal 2 Mei tahun 82, itu resmi KPJ Bulungan pertama kali dibentuk dan disepakati oleh kawan Indonesia. Oh, tahun 82. 82, ada yang sudah lahir. 82 sudah ada KPJ. Jadi luar biasa dari Bulungan itu. Dari Bulungan. Itu menginspirasi kawan-kawan yang ada di daerah-daerah. Iya. Kalau Palembang kurang lebih hampir sama, mungkinan di tahun 80-an juga. Oh, 80-an. Mungkin setelah itu. Setelah itu. 83 mungkin 84. Ya, pokoknya era itu sampai 90-an. Oh, sudah lama juga. Sudah lama. KPJ ini kelompok. Memang dari dulu namanya kelompok penyanyi jalanan sebenarnya. Benar. Oh, cuma dipleseti atau ketidaktahuan. Iya, kan kawan-kawan kelompok pengamen biasanya itu ya. Pengamen jalanan. Karena P tadi kan. Iya. Mungkin karena itu harus ada pemusik pengamen atau penyanyi, berarti kan ada beda. Beda. Apa itu bedanya penyanyi dengan pengamen? Pengertiannya mungkin dari situnya ya. Mungkin kenapa dia mengambil nama kelompok penyanyi? Memang penyanyi. Penyanyi. Bukan pemusik. Bukan pemusik.
Tapi Palembang sendiri kemarin sepakat kita mau rubah itu kalau tidak salah menjadi pemusik karena bisa semua komposisi misalkan yang nyanyi, yang musik itu jadi masuk kan, pemusik kan bisa gabung di situ. Khusus yang Palembang khusus Palembang kita akan buat seperti itu. Banyak agak anggotanya? Kalau yang sekarang aktif kurang lebih ada 100-an hampir. Wih, banyak. Kawan-kawan ya. 100-an hampir. Aduh, kalau seragam ini. Dekati. Nggak buat hubungi. Nggak buat hubungi sponsor. Yang penting kalau senimannya modalnya kalau ada yang kurang-kurang proposal. Ya, siapa yang mayo Jingo kada. Bisa sponsor. Jadi jumlahnya 100-an. Kurang lebih 100-an. Tahun 80-an. KPJ ini sudah lamonian ya. Sudah lama. Sudah lamonian ya. Berarti kalau KPJ ini sudah kalau di sebagai ketua KPJ berarti ada pendahulu. Ada pendahulunya. Banyak. Masih aktif kalau di Palembang? Ada yang sudah meninggal. Ada yang masih aktif. Masih aktif ya, kelompok penyanyi jalanan. Jadi kawan-kawan KPJ itu kelompok penyanyi jalanan. Nah, untuk kegiatan KPJ. Kalau tadi itu bahasa di awal kita mendengar, jadi kan KPJ adalah komunitas kelompok penyanyi jalanan, artinya dia memang dominasi kehidupan atau aktivitasnya di musik, memang banyak di jalan. Ya, kalau yang KPJ Palembang ini mungkin kan banyak nih kegiatan seni budaya, mungkin lah tidak banyak lagi di jalan. Benar. Dia sudah melebur ke event-event budaya. Betul. Mereka sudah tampil-tampil di panggung-panggung pertunjukan. Betul. Mereka juga sudah mungkin sering di acara-acara pemerintah, acara swasta. Itu mungkin sudah banyak. Boleh cerita Kak, jadi perjalanan KPJ yang dulunya di Palembang ini ketemunya di mana, ngumpulnya di mana, sampai sekarang suasana KPJ ini seperti apa Kak? Kalau dulu kita ngumpul itu di jalan, ketemunya di jalan. Ada yang kawan-kawan yang beraktivitas ya tadi mencari nafkah, ngamen tadi di bus kota. Iya, dulu ada dulu kan ada bus kota. Kemudian ada yang di restoran, ada yang di rumah makan. Angkringan. Dulu nggak ada angkringan? Dulu angkringan ada nasi goreng. Rumah-rumah makan ya, kayak yang di blok-blok kayak rumah susun. Dulu kita ada beberapa tempat kita untuk tapi saling kenal, kita ngumpul. Berarti banyak ngumpul di jalan ya? Benar, banyak ngumpul di jalan. Kalau ini sekretariatan ada dia? Apa tempat poskonya atau tempat? Sekarang posko balik ke rumah ketua jadi. Untuk sementara ini otomatis. Nah, mungkin agak pemerintah dengar? Boleh. Ya. Ini alamatnya nanti ada di bawah. Ya, mungkin dibantu poskonya. Poskonya. Mungkin apa? Karena KPJ Palembang mungkin Pak Wali tak bantu. Iya, benar. Ini Pak Wali, anggotanya banyak ini. Dan bisa menghibur setiap hari. Bisa. Oh, jadi sementara ini poskonya di rumah ketuanya. Terus ketemunya di jalan. Jumlah anggota 100. Apa kalau yang kita bisa obrolkan di podcast DKSS ini? Mungkin aku pribadi banyak melihat kawan-kawan KPJ itu punya karya-karya juga. Bikin lagu. Itu almarhum apa ya? Iir Stone, Kafilus. Itu lagunya terkenal kalau kan? Yang judul lagu Kak Iir itu yang terkenal banyak. Ya Salam. Salah satu Kafilus tuh apa? Banyak lagu Kafilus nih. Lagu Kafilus yang terkenal kan, jadi dinyanyiin sama kawan-kawan seniman sampai sekarang ya. Benar. Dan itu luar biasa. Jadi mereka juga bukan hanya berkarya secara di jalanan atau di bus atau di restoran, tadi mereka juga punya karya yang memang sekarang sangat luar biasa. Betul. Apakah kawan-kawan yang lain itu terinspirasi juga oleh yang lain itu? Cak mana itu Kak tentang karya-karya dari kawan-kawan KPJ ini? Sebenarnya kawan-kawan KPJ ini banyak karya. Kalau dulu kan kita punya yang namanya berkompetisi ya. Berkompetisi itu di festival-festival yang dulu banyak diadakan oleh Disbudpar. Disbudpar provinsi itu paling rajin buat yang namanya festival. Kodam ya? Iya. Tentara juga pernah. Kemudian Polda. Tapi stop kalau untuk musik. Dulu festival musik jalanan kalau tidak salah itu terakhir di tahun 2006. Oh, pernah ada yang besar festival? Setiap event festival Sriwijaya. Oh, setiap event festival Sriwijaya. Pasti ada. Dulu ada festival. Pasti ada festival musik jalanan. Wah, ini perlu dinilai. Iya, sekarang nggak ada lagi, tolong pemerintah. Oh, itu bagus itu. Jadi setiap festival Sriwijaya dulu 2006 terakhir ada festival musik jalanan. Kebetulan yang menang ya
kami. Selamat. Tapi hadiahnya habis ya. Apa? Hadiahnya lah habis ya. Oh ini menarik ini kan. Iya. Jadi artinya Sumatera Selatan kan punya event budaya yang Ini besar event budaya, betul. Nah, Festival Budaya. Nah di dalam rangka Festival Budaya itu ada festival musik jalanan. Benar. Artinya melibatkan para seniman jalan. Seniman jalanan. Nah itu perlu mungkin ya dihidupkan kembali atau digerakkan kembali. Ya kalau diadain lagi ya. sebenarnya pengennya seperti itu karena kan kalau festival musik jalanan itu tidak harus membawakan lagu yang sudah ada. Oke. Kita dituntut menciptakan karya. Oke. Kawan-kawan itu makanya berkarya sebagus mungkin. Kemudian tetap ada namanya lagu wajib kan. Lagu wajibnya lagu nasional yang kita aransemen sebagus mungkin. Oh, dengan adanya kegiatan festival inilah jadi memantik kawan-kawan seniman untuk berkarya, betul. Iya, jadi memang ajang-ajang kumpul, festival, kompetisi atau pertunjukan ini dibutuhkan oleh kawan-kawan seniman untuk memantik dia berkarya. Nah, makanya lahirlah karya-karya yang luar biasa. Kayak almarhum Kapilus, kayak banyak ya. Kak Kamsul juga. Oh iya Kak Kamsul. Kamsul juga KPJ, betul. Ya samannya. Ya saman. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Artinya KPJ ini tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Jadi artinya kawan-kawan KPJ ini secara kontribusi sangat nyata. Sangat nyata terhadap pengembangan kesenian. Nah, ini yang perlu mungkin kami juga dari Dewan Kesenian sangat mengapresiasi ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, untuk kawan-kawan KPJ yang memiliki karya, memiliki prestasi, ini boleh Kak Lu diceritain enggak apa yang pernah dapat apresiasi, pernah diajak kemana, pernah diundang kemana, atau pernah dapat anugerah dari pemerintah, atau dapat apresiasi dari pihak swasta, pemerintah, atau pernah pengen diapresiasi dalam bentuk apa tuh? Sepanjang KPJ terbentuk di Palembang ini sudah banyak kan pasti kan bentuk apresiasi atau prestasinya KPJ ini. Boleh yang Kak Lu diingat apa yang KPJ ini sudah kemana? Apa ke Jerman sudah, apa ke Amerika? Kalau untuk bawa nama KPJ-nya itu belum ya. Oh, khusus bawa nama KPJ-nya. Cuman secara personal karena tapi dia memang anggota KPJ itu sudah banyak. Oh, sudah banyak. Kalau terutama untuk almarhum Kak Filus, almarhum Mang Kair itu sudah diapresiasi oleh kebetulan provinsi ini dengan DKSS-nya menghargai dengan anugerah Batanghari 9 ya. Pernah dapat anugerah Batanghari 9. Kemudian Kak Kamsul juga dia sudah dapat penghargaan dan sudah sering ke luar negeri kan berapa kali untuk mewakili provinsi kita. Kemudian juga ada saya juga, kemudian ada kawan-kawan lain yang sudah pernah secara personal KPJ tapi dihargai, dibawa secara di kancah internasional juga sudah ada kawan-kawannya. Oke, sudah banyak lah. Sudah banyak kawan-kawan yang sudah. Ya, aku seingat aku kalau Kak Kamsul pernah ketemu, dia pernah kasih tahu dia pernah tampil di luar negeri. Benar. Apalagi lagu Yasaman pernah dinyanyikan di SEA Games, acara-acara internasional. Benar. Almarhum Kak Filus, Kak Iie dan kawan-kawan yang lain juga mungkin sudah dapat anugerah. Yang mungkin ya secara pengenalan kembali, kita mengingatkan kembali ke masyarakat seni yang ada di Sumatera Selatan, pemerintah, stakeholder bahwa KPJ ini kontribusinya sudah sangat nyata untuk perkembangan kesenian. Nah, mungkin kalau KPJ akhir-akhir ini apa Kak yang bisa kita sharingkan sama teman-teman yang ada di Sumatera Selatan? Apa mungkin ada rencana, ada kegiatan, atau KPJ ini kemarin ada sebuah prestasi yang ingin diceritakan, atau di masa kepengurusan Kak Ludi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terhadap KPJ ini, baik prestasi, pengalaman, atau keinginan, atau pengen rencana, mumpung di podcast ini Kak. Kalau rencana ingin KPJ ini lebih solid lagi. Lebih solid lagi. Iya, lebih solid antar person gitu secara anggota KPJ sama-sama. Mungkin jarang ngumpul ya. Ya, yang ngumpul itulah. Yo, yang ngumpul yang aktif itulah. Cuman kita mohon dukungannya baik-baik kawan-kawan yang bisa dibilang lebih senior dari kami ini untuk selalu mendukung kegiatan kami KPJ. Tidak bakal mencederai apapun itu KPJ. Kita akan tetap berjuang untuk KPJ ini ke depannya. Kemudian PR ke depan, karena ini banyak kawan-kawan yang baru nih, baru mulai mencari nafkah di jalan, masih banyak nih, apalagi di Sudirman, tidak terkondisi dengan baik. Pengennya kami ini ingin memberi edukasi loh,
untuk mencari nafkah itu seperti ini loh bagusnya. Oh. Tetap attitude sebagai seniman jalan tuh harus seperti ini. Nah, itu PR KPJ kami ini pengennya kita mendata, kemudian kita mengedukasi bagaimana berattitude di mencari nafkah ataupun kita istilahnya menghibur dengan jual suara dan jual skill kita di jalan dengan secara yang baik. Karena di tahun-tahun awal pun kawan-kawan KPJ ini sangat selektif. Yang tidak bisa nyanyi, yang tidak bisa main musik, tidak boleh turun. Silakan cari tempat lain. Nah, kita tidak akan se-ekstrem itu, tetapi kita edukasi. Kalau bisa jangan, ya dengan tanda kutip banyak kawan-kawan yang masih dengan tidak berani, tapi mereka menjadi berani karena sesuatu yang dimasukkan ke badan, misalkan narkoba dan segala macam. Nah, itu yang kita pengen edukasi kawan-kawan ke bawah. Oh, berarti luar biasa mulia juga ya KPJ ini ya. Jadi harapannya yang pertama pengen tetap solid, kawan-kawan ada wadah berkumpul. Yang kedua tadi kalau dibilang ini bagus sekali Kak, ada pendataan dengan seniman-seniman yang ada di Kota Palembang ini, seniman jalanan khususnya. Untuk didata biar kita bisa memonitor perkembangan, apalagi ada yang baru-baru dan ada personel atau anggota yang baru. Dan yang ketiga tadi bagusnya itu adalah edukasi. Edukasi benar kata Kak Ludi tadi, memang dalam rangka mencari nafkah takutnya ada yang menyalahin aturan, menyalahin norma-norma. Misalnya cara dia mencari nafkah tidak sesuai dengan aturan yang di lapangan. Melanggar aturan restoran. Baru minta kan udah ngasih gitu. Oh iya. Kan ada yang mencari nafkahnya. Jadi ada etikanya. Ada etika harus tetap dijaga. Biarpun kita orang jalanan, tapi kita tidak menjadi anak jalanan. Benar. Wah, ini sangat menjadi input yang baik kayak buat para pemusik jalan. Jadi kita juga masyarakat umum atau teman-teman yang selama ini melihat KPJ itu atau pemusik atau pengamen bahasa itu tidak liar ya. Tidak liar. Mereka ada kelompoknya. Ada kelompok. Ada yang mengkoordinirnya. Nah, ini yang mungkin harus didukung oleh pemerintah. Tentunya Dewan Kesenian tentunya pasti mendukung harus itu ya. Itu. Harus ada datanya, harus ada edukasinya, harus ada tempat ngumpulnya. Mungkin tindak lanjut berikutnya mungkin pemerintah bisa kita ajak berkolaborasi. Bagaimana kita di Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini membangun kota atau provinsi ini melibatkan komunitas atau kelompok musik penyanyi jalanan ini. Nah, itu luar biasa ini kalau di. Mungkin selain informasi yang sangat berharga tadi, kalau kita bicara KPJ ini kan selain jumlah anggota banyak, komunitasnya sudah banyak aktif di mana-mana, karyanya pun sudah banyak. Artinya secara organisasi Kak Ludi juga sudah memiliki tujuan-tujuan mulia ya. Mungkin Kak Ludi bisa menambahkan apa sih yang menjadi harapan, keinginan. Nah, tentunya kan sebuah organisasi kan perlu dukungan banyak pihak kan. Dukungan lembaga seni, dukungan rekan-rekan komunitas lain. Apalagi komunitas seni ini kan banyak. Kemarin ada kegiatan ini Yayasan Kawan Lamo ya. Musik ya, Kawan Lamo kita terlibat diajak untuk kolaborasi atau termasuk dukungan pemerintah, dukungan swasta. Mungkin Kak Ludi selaku ketua organisasi KPJ mungkin ada sempat di internal bahas-bahas ada butuh dukungan apa terhadap pemerintah atau stakeholder atau dukungan lainnya, mungkin bisa disampaikan di podcast ini Kak. Ya, untuk yang paling urgent tadi masalah pendataan itu kita juga butuh bantuan karena tetap pemerintah ini kalau image negatifnya kalau bilang wah pengamen tuh kerjaan pengamen yang malak lah kan banyak nih yang di Benteng yang di mana kan bilang atau pengamen otomatis kan KPJ include tuh di situ. Karena kan ikut terdampak. Wah, ini ada KPJ nggak beres, padahal mereka belum tentu anggota kita. Makanya sekarang kita pengen ya seluruh kawan-kawan yang beraktivitas di jalan kita rangkul, kita ajak. Ini loh ada tempat, ada komunitas, apa keluh kesahnya, bagaimana kita akan coba berkolaborasi dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada. Nah, kemudian ada juga keinginan dari kami, pembicaraan kami akan menghidupkan kembali kompetisi tadi, festival musik jalanan. Itu akan kita pikir mungkin
Ya. Kak Didit bisa bantu tuh nanti tuh. Siap, siap. Kemudian ada PR yang 2 tahun ini masih dalam kepala, dalam benak kawan-kawan pengurus, mengimplementasikan ini karya-karya sobat-sobat KPJ itu dalam suatu bentuk album. Oh iya, bagus itu Kak. Ya. Oh, Ini itu akan kita minta kawan-kawan yang bersedia lagu-lagunya Oke. kita rekam, kita record, dan kita insya Allah mungkin kita bisa kerjasama ke stakeholder atau menjadikan souvenir ataupun Oke. apa itu kita akan coba. Oke, Insya Allah seperti jadi itu. ada itu Kak ya, harapannya Iya, tiga harapannya itu, itu ya. tiga Yang itu yang dulu. pertama kalau bisa dukungan pemerintah terhadap pendataan Pendataan, tadi. ya. Yang kedua bagaimana kita mengedukasi para seniman jalanan ini. Rupanya mungkin masih ada kendala yang tergabung di KPJ dengan yang liar Yang ini liar, belum disatukan. belum disatukan. Nah, yang kedua tadi harapan Kak Ludi sangat mulia sekali bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya, Iya. pemerintah kota untuk bagaimana mengatur seniman jalanan ini. Kita sudah punya wadahnya, pemerintah sudah punya fasilitas Iya. kayak gitu kan, tinggal bagaimana membuat regulasinya. Benar, regulasinya Membuat seperti apa? Untuk agar teman-teman pemerintahnya happy, senimannya Seni happy, happy, sehingga tidak- yang ditakutkan oleh masyarakat terhadap pengamen liar Iya. dalam bentuk tanda kutip pemalakan tidak terjadi, Tidak terjadi lagi. yang ada di lapangan. Yang terakhir tadi mungkin sangat mulia juga kita harus sampaikan, mungkin ada keinginan teman-teman komunitas pemusik atau kelompok penyanyi jalanan ini untuk mengadakan lagi wadah-wadah kompetisi, Iya. kumpul-kumpul untuk merangsang mereka menciptakan karya. Menciptakan Dan terakhir yang paling mulia, bagaimana karya-karya Ya, teman-teman jadi sebuah album. seniman menjadi sebuah kompilasi Kompilasi album yang mungkin sekarang ini lagi hebohnya Hebohnya. royalti. Royalti. Ya, mungkin Ya. KPJ bisa membantu berkontribusi Bisa, insya Allah. ke pemerintah, pengusaha-pengusaha Betul. kafe, restoran untuk mempromosikan karya-karya Karya-karya kawan-kawan. seniman lokal untuk Benar. didengarkan atau dipromosikan. Dipromosikan, dulu. benar. Mungkin dalam bentuk tanda kutip tanpa royalti Royalti. Yang penting mempermudah. didengarkan. Didengarkan karena antara pengusaha sama seniman kan mungkin simbiosis mutualisme, benar. Seniman butuh promosi, dikenal, pengusaha butuh hiburan. Nah, ini yang mungkin transisinya bisa Transisinya seperti dimanfaatkan. apa? Kalau sudah terkenal baru minta royalti. Wih, luar biasa sama Kak Ludi nih. Kak, sebelum kita tutup Kak, Iya. mungkin Kak Ludi ada yang ingin disampaikan atau Kak Ludi pengen ada sebelum ditutup ini sesuatu mungkin dari teman-teman yang terlupakan ingin disampaikan di podcast ini. Bagaimana KPJ ini sudah ada KPJ yang di Palembang sampai sekarang ini kayak masih aktif terus ya? Aktif, insya Allah aktif. Mereka tuh dari tahun ke tahun punya karya, punya dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Ludi ada kata-kata yang ingin disampaikan, baik ke DKSS, ke pemerintah, ke swasta, atau ke pengurus, atau ke seniman, atau teman-teman apapun itu yang ada di Palembang untuk harapan KPJ biar terpenuhi apa itu Kak? Untuk kawan-kawan, seluruh komunitas, KPJ tetap akan mensupport apapun kegiatan kawan-kawan. Insya Allah semampunya KPJ, dan juga untuk kawan-kawan KPJ, pengamen-pengamen khususnya yang masih beraktivitas di jalan, tetap jaga attitude, tetap jaga marwah KPJ. Kita bisa sama-sama untuk menggaungkan KPJ ini lebih lagi dari yang sekarang ini. Terima kasih, salam satu aspal. Wih, mantap. Kalau terima kasih Ya, banyak sama-sama, sudah bisa silaturahmi Didit. ya dah buat selasi. Apa tuh? Terima kasih. Baik kawan-kawan, sekian dulu live podcast DKSS bersama Kak Ludi, Ketua Kelompok Penyanyi Jalanan Kota Palembang. Banyak sekali karya, banyak sekali inspirasi. Yang jelas dari hasil podcast ini kita mendapatkan satu hal yang sangat penting, bahwa kontribusi nyata dari kelompok penyanyi jalanan ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, untuk membanggakan daerahnya masing-masing. Banyak sekali karyanya yang dinikmati oleh banyak orang, banyak sekali karyanya yang menghibur banyak orang. Kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman seniman jalanan, kelompok penyanyi jalanan yang sudah berkontribusi nyata di iklim kesenian Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.